Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya pada baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin? Berdoa? Enggak. Ada yang mau mimpin? Enggak. Ya, ibu aja ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, ibu akan presensi terlebih dahulu ya, absensi. Andan Azhar Oktananda Hadir. Aisyah Nur Aini Hadir. Rosa Dwi Nusa Putri Hadir. Ruth Hanaya Putagaol Hadir. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ada yang tahu ini lagu apa? Tahu. Pancasila. Ya, betul. Pada hafal kan semuanya? Hafal enggak? Nah, kedengeran ya. Satu, dua, tiga. Udah. Pancasila, Allah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik. Nah, sekarang masih pandemi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? Ada yang tahu apa saja yang harus dipatuhi? Apa? Mencuci Ya, tangan. mencuci tangan. Terus? Pakai masker. Betul. Betul. Ada semuanya. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Di sini ada yang pertama, dengan melakukan literasi teks tentang Raja Purnawarman pada buku, siswa mampu menemukan pertanyaan dengan benar dan tepat. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu merumuskan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga yaitu adalah setelah mengamati gambar yang terdapat pada buku, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat hasil analisis mengenai peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan meta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu membuat laporan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan rinci dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tema 5 pahlawan. Nah, kita hari ini akan belajar tema baru yaitu tema 5 pahlawanku. Sub tema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, sebelumnya di sini ada Ibu akan menunjukkan gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ada yang tahu? Di sini kan ada 3 gambar. Yang pertama gambar apa? Betul. Yang kedua, Tanaman. lagi ngapain? Lagi melihat kupu-kupu. Betul, merawat ya, merawat tanaman. Pokoknya menjaga lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, ada yang tahu? Nggak tahu. Membantu teman yang sulit ya, betul. Nah, yang
bagaimanakah pendapatmu mengenai hal itu? Bagaimana? Ya aja sih. Nih enggak, dari ketiga ini apakah perbuatan baik? Iya, baik. Betul. Dari ketiga gambar ini adalah perbuatan yang baik dan patut dicontoh. Nah, di sini dia. Nah, dalam ketiga gambar tersebut ada sifat kepahlawanan loh yang ditunjukkan. Ada yang tahu yang pertama sifat pahlawanannya apa? Menjenguk teman sakit kan, berarti peduli dengan temannya. Yang kedua berarti kan ini berarti siswa tersebut kan ini lagi merawat bunga ya dan melihat peduli dengan lingkungan. Nah, ini juga sama dengan gambar pertama yaitu peduli dengan temannya. Nah, di sini selanjutnya. Ya, pahlawan adalah orang yang berjasa berani dan penuh pengorbanan. Iya. Nah, tadi kan di sini kita sudah melihat ya gambar sebelumnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pahlawan. Ada yang tahu pahlawan itu apa? Ada yang tahu? Tahu tapi nggak bisa dijelasin. Gimana? Nggak apa, jelasin kalian sendiri aja. Pahlawan adalah orang yang berjasa. Nah, di sini nih ada ya. Berani. Benar. Pahlawan adalah orang yang berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air. Nah, di sini kan yang ditunjukkan pahlawan di sini kan adalah pahlawan zaman dulu ya, ikut berperang. Nah, apakah kita juga bisa menjadi pahlawan tapi nggak usah ikut berperang? Bisa nggak kita jadi pahlawan? Bisa. Bagaimana caranya? Menjenguk teman. Ya tadi ya kayak gambar yang kita lihat sebelumnya. Jika ingin memiliki sifat kepahlawanan yaitu kita harus peduli dengan sesama, dengan orang lain, dengan tumbuhan, dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan nggak contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari kita. Ya, peduli dengan Orang, pahlawan, peduli orang tua. pahlawan di kehidupan kita orang. Siapa contohnya? Tadi udah disebutin sama Azhar. Siapa tadi? Siapa tadi? Orang tua. Orang tua itu adalah pahlawan kita ya di kehidupan sehari-hari karena mereka telah kenapa? Orang tua menjadi pahlawan kenapa? Karena mereka telah merawat kita, membimbing kita. Nah, seorang ibu juga telah melahirkan kita kan dari dalam perut sampai tumbuh. Nah, itu juga ya bisa disebut sebagai pahlawan. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain seperti yang lainnya selain orang tua? Guru juga adalah pahlawan. Nah, di sini menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, kita harus meneladani sikap kepahlawanan di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, di sini ada teks yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ada yang ingin bacakan? Ada yang bersedia? Ya, silakan Ocha. Butik cuma Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia sebagai gubernur memutus ia membangun saluran air dan membalas penumpang. Raja Purnawarman sangat memperhatikan ini. Selanjutnya ada yang ingin melanjutkan? Ayah, silakan Ayah. Saya aku lanjut. Iya, nyampe sini aja nggak apa-apa. Nanti lanjutin apa aja? Ya. Bawahnya Jangan rasa. gitu kelihatan ya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara
rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman telapak kakinya sudah dibagikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai mas prasasti Cirebon. Nah, di sini tadi udah disebutin loh perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ada yang tahu perjuangan yang dilakukan? Ada yang tahu tidak perjuangan apa yang dilakukan? Yaitu Merampak, Hmm? memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sangat memperhatikan ya, ada lagi yang bisa kan, ada yang lagi yang bisa, yaitu Raja Purnawarman memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa nah, bisa nih pintar nih. Yang lain gimana nih? Ada di sini padahal. Nah, yuk selanjutnya. Nah, di sini ada Raja Purnawarman nih. Ilustrasi Raja Purnawarman. Di sini terlihat ya sosok beliau sangat gagah dan berani. Nah, di sini selanjutnya ada contohnya nih, contoh peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang dipimpin tadi oleh Raja Purnawarman. Di sini ada pertama Candi Cangkuang. Nah, kayak gini ya bentuk candinya nih. Kayak di mana? Candi mana? Ya, kayak mirip ya. Nah, di sini yang kedua ada tadi prasasti Cirebon. Di sini dalam prasastinya terdapat telapak kaki raja. Nih ya, lihat ya, di sini ada telapak kaki rajanya. Nah, di sini selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita memasuki materi IPS. Nah, di sini ada beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan itu bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Kelihatan nggak bedanya nih? Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan raja-raja siapa saja? Kelihatan nggak? Sultan Siapa? Sultan Iskandar, Sultan Hasanuddin, Ya. Sultan Nurul, Nah, Lapu, Dewa, Sultan Hasanuddin, dan raja yang buruk. Nah, ibu sebutkan kembali ya. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh yang terletak di Aceh. Yang kedua di sini ada Raja Lapu Terdewa, betul, dari kerajaan Sriwijaya dan ya, Palembang di Sumatera Selatan. Kemudian di sini yang ketiga ada Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, kerajaan Gorontalo, Makassar. Nah, di sini yang terakhir ada Mahapati Gajah Mada dan ayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, di sini di sini ada loh perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yang tadi ya, yang kita sebutkan sebelumnya. Ada yang bisa membacakan di sini? Yang bisa satu. Ada yang mau? Oh, Aisyah dulu. Aisyah belum tadi membaca. Semuanya. Satu aja dari sini sampai sini. Ayo Aisyah dulu. Ayo Aisyah dulu. Perjuangan Sultan Iskandar Muda. 1. Memperluas wilayah Aceh sampai semenanjung Malaysia. 2. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat Perdagangan perdagangan dan dan pengembangan ajaran Islam. Nah, di sini gigih, berani, dan rela berkorban. Ayo di sini yang bawah. Ayo Ocha silakan. Yang kedua. Membangun Raja Balaputra Dewa. 1. Membangun armada laut yang kuat pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. 2. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Balaputra Dewa dipalih telah Maju ya guys. mendirikan bagi pelajar-pelajar Nusantara
di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dipilih berani, tegas dan memiliki. Nah, ayo tepuk tangan baca. Nah, sini. aja. Sultan Hasanuddin, perjuangan Hasanuddin, ayo Azza. Perjuangan Sultan Hasanuddin. Dari situ, Sultan dari Hasanuddin situ, Nis. sangat berani dalam Berdiri dulu melawan tuh, biar ini VOC. kepalanya. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup kesenangan serta kemewahan untuk membela kehormatan bangsa dan negara. Nih, selanjutnya Beliau membela negara dan mempertahankan setiap jengkol, tanah, airnya dengan tetesan darah, gigi berani berkorban. sini yang terakhir ya, ibu yang akan menjelaskan. Yang di sini ada yang terakhir perjuangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas selalu bertanggung jawab baik saat masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang. Yang ketiga, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Wijaya Negara beserta keluarganya. Di sini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama ada Taman Gunung Sari. Ini adalah peninggalan dari kerajaan tadi yang kita sudah sebutkan, kerajaan Aceh yang dipimpin oleh, masih ingat, Sultan Iskandar Muda. Nah, yang kedua di sini ada Dukan Bukit. Nah, di sini adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Masih ingat tadi Raja Balaputra Dewa. Nah, yang ketiga di sini ada Makam Sultan makam Sultan Hasanuddin tadi ya, dari kerajaan Goa Talo. Nah, yang terakhir di sini ada Candi Brahu, yaitu peninggalan dari kerajaan Majapahit yang tadi dipimpin oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, di sini kita memasuki pelajaran Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih saja memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir, sambil memandangi wajahnya terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Kenapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Kenapa? Karena dia memantulkan cahaya, betul. Nah, di sini kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan yang akan dilakukan. Nah, di sini ya, yang pertama, ada yang tahu nggak? Sebelum masuk ke sifat-sifat cahaya, di sini ada yang tahu apa itu cahaya? Sinar. Betul, ada yang tahu lagi? Apa tadi? Sinar, ya betul. Sesuatu yang bersinar dan terang. Seperti apa contohnya? Matahari dan bulan. Ya, matahari. Terus? Nah, satu lagi. Gitu. Iya, betul, lampu. Nah, di sini ya, percobaan yang pertama di sini ada. Ini ada yang memegang ini, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, di sini ayo kita pegang. Siapa yang memegang? Mas Ajeng yang pegang. Coba. Ini harus gini. Nah, kita membutuhkan alat ini, apa namanya? Ini kertas karton ya. Di sini kita membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kita lihat tuh di situ tuh, lihat no, ada cahayanya kan? Ya, ada. Tuh. Itu enggak no? Ada no, berarti cahaya dapat merambat lurus. Dah, ayo kita ke percobaan yang kedua. Alhamdulillah. Percobaan yang kedua. Di sini ada cahaya dapat menembus benda bening. Ini ya, ini contohnya ya, benda beningnya nih. Siapa di sini yang mau megang nih? Apa di sini aja, taruh sini aja. Taruh sini aja. Ya, pegang aja sini apa. Nah, nih. Kita arahkan cahayanya ke benda bening gini ya. Kalau gini juga. Berarti menembus ya. Ini kan karena gelas kaca kan apa? Benda bening. Maka dari itu cahayanya
nih, nggak bening nih. Apakah menembus? Banjarnegara asli. Apakah menembus? Tidak. Berarti Banjarnegara asli cahaya itu loh. hanya dapat menembus benda bening. bening. Nah, yang ketiga Banjarnegara ini asli loh. cahaya dapat dipantulkan. Nih, di sini nih kita membutuhkan cermin. Sini ada yang megang. Nah, kita lihat ya nih. No, kita caranya mengarahkan cahaya ke cermin. Nah, di sini ayo kita tangkap cahayanya. Coba. Mana udah belum? No, lihat di tembok. Nah, berarti ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang terakhir di sini ada di sini ada yang terakhir kita membutuhkan apa ini? Nah, ini gelas yang berisi air setengah. Nah, ini ada yang bisa melihat apa yang terjadi pada pensil? Seperti kepotong. Betul, seperti apa? Oh, Patah. Seperti patah ya, padahal tidak patah ya. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Karena pelajaran hari ini telah selesai, Ibu akan memberikan tugas ya. Tadi kan ada masih ingat nggak belajar apa? Teks Purnawarman kan, Raja Purnawarman di sini. Nanti Ibu akan mengirimkannya ya lewat WA group. Nah, di sini kalian mengisi soal-soal yang telah Ibu siapkan. Di sini pada untuk melakukan percobaan dilakukan oleh kelompok ya, dua orang ya. Nah, nanti kalian bisa memvideokan atau memfoto, nanti kirim ke apa namanya grup ke WhatsApp pribadi nggak lupa. Terus, nah di sini kan tadi kita sudah belajar tentang apa? Teks Raja Purnawarman. Masih ingat nggak tadi di sini perjuangan apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ada yang masih ingat nggak? Yaitu yang pertama, Taruhkan nyawa. ya betul. Lagi memberantas perampok atau bajak laut ya. Terus satu lagi membangun dan memperindah sungai Gangga dan sungai Cupu. Nah, betul. Nah, selanjutnya tadi ada belajar apa lagi kita IPS? Nah, nih peninggalan raja dan peninggalannya ya. Tadi ada Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Hasanuddin, ada Raja Bala Putra Dewa, dan Mahapati, Gajah Mada dan Hayam Wuruk, dan peninggalan-peninggalannya ya tadi kita telah sebutkan. Dan pelajaran terakhir di sini kita belajar percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama tadi cahaya apa? Merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau mengutip? Enggak. Silakan. Dedek. Baiklah teman-teman. Teman-teman, kita akan baca doa. Baca doa menurut agama dan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. amin. Selesai. Nah, jangan lupa ya, kan sekarang masih pandemi, kalian harus apa tadi? Memakai Jangan lupa masker, memakai masker, cuci tangan, cuci tangan, jangan menghindari kerumunan. Ya, betul. Silakan kalian boleh pulang dan Ibu akan tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum